Jadi para rawuh, dalam kehidupan ini sering terjadi seseorang itu, baik orang itu belum faham maupun orang itu sudah faham, yang dilakukan itu adalah bersungguh-sungguh, tapi salah menempatkan kesungguhan tersebut. Dia bersungguh-sungguh terhadap sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah. Yang kedua, sebaliknya dia sembrono, tidak bersungguh-sungguh, mungkin saja sampai pada level lalai meninggalkannya terhadap sesuatu yang sebenarnya itu dalam hidupnya yang diperintahkan oleh Allah. Kalau terjadi seperti ini, sesuatu yang tidak disuruh oleh Allah dia serius, sesuatu yang diperintah oleh Allah dia lalai, maka orang itu hidup dirinya, hidup badannya, tapi mata batinnya buta. Mata hatinya sudah, bahasanya itu adalah buram, buta. Huwal habibul ladzi atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma, sarang-sarang, subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Sedaya yang biasa ditawassuli oleh Abah Jamal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa.
Hadirin ingkang sanget kula mulyakaken, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang sangat mulia ini, di tempat yang sangat mulia ini, di majelis yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita melakukan hal-hal yang biasa diperlakukan oleh Allah kepada orang-orang mulia. Kita meneruskan kebiasaan-kebiasaan orang-orang mulia. Mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah bukan hanya mulia di dunia tapi juga mulia di akhirat. Amin, Allahumma amin. Seluruh keluarganipun Abah Romo Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad yang kita taati, para tokoh Syadiliyah, pengajian hikam, dan seluruh pengajian-pengajianipun Abah dimanapun beliau ngaos, ingkang sangat kula mulyakaken. Malam niki kita akan membahas satu hikmah dalam kitab Al-Hikam yang sering dibahas oleh Abah dan ini menjadi hal yang harus kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melakukannya. Kalau sampai akan nopo engkang ditulis oleh Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Ijtihaduka utawi bersungguh-sungguhnya kamu fima di dalam rezeki, dhamina kang wis nanggung yang sudah ditanggung atau nanggung sapa Allah laka marang sira. Ai takaffalallahu laka bihi wa huwa ar-rizqu wa taksiruka lan ceroboh sira fima ing dalem ibadah tuliba kang disuprih apa ma mingka dari engkau, wa huwa al-amalul ladzi al-musilu bihi adatan ila maula, yaitu amal-amal yang dengan amal-amal tersebut biasanya orang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, min adkarin dari berbagai zikir, wa salawatin salat, wa auradin wirid, wa ghairi dzalika dan lain sebagainya, min anwa'it ta'ati dari jenis-jenis ketaatan. Orang-orang yang seperti itu, dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, adalah dalilun iku dalil petunjuk alantimasil basirati ingatasi buremi atau butani mata hati mingka saking sira. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, kula ingin menggarisbawahi beberapa kata yang dipilih oleh Asy-Syaikh Ibnu Athaillah. Ijtihaduka dan taksiruka. Kemudian intimasil basirah, niki kata-kata kuncinya. Ijtihaduka kesungguhanmu. Yang kedua adalah taksiruka kesembronoanmu. Yang ketiga adalah mata batinmu. Jadi para rawuh, dalam kehidupan ini sering terjadi seseorang itu, baik orang itu belum faham maupun orang itu sudah faham, yang dilakukan itu adalah bersungguh-sungguh, tapi salah menempatkan kesungguhan tersebut.
Dia bersungguh-sungguh terhadap sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah. Yang kedua, sebaliknya dia sembrono, tidak bersungguh-sungguh, mungkin saja sampai pada level lalai meninggalkannya terhadap sesuatu yang sebenarnya itu dalam hidupnya yang diperintahkan oleh Allah. Kalau terjadi seperti ini, sesuatu yang tidak disuruh oleh Allah dia serius, sesuatu yang diperintah oleh Allah dia lalai, maka orang itu hidup dirinya, hidup badannya, tapi mata batinnya buta, mata hatinya sudah, bahasanya itu adalah buram, buta. Oh, berarti mata hati itu lebih penting dibandingkan mata yang ada di depan kita ini. Ada dua mata, mata yang ini namanya basar, sedangkan mata yang dalam hati ini disebut basirah. Kadang-kadang kalau kita ingin ngetes mata luar ini, basar ini melihat atau tidak, gampang. Sudah mulai min berapa, gampang. Tinggal datang ke dokter mata, kemudian dikasih kacamata gede ini, Pak. Bapak lihat sini, ini huruf apa? B, C, D, ageng-ageng tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil. Kemudian oh, Bapak minnya sekian. Sangat mudah melihat buremnya mata basar ini. Tapi mata batin yang sudah mulai buta itu kita tidak akan mampu mengetahui kecuali diajari oleh orang yang tahu tentang mata batin. Dan bersyukur kita karena salah satu hikmah dalam kitab Al-Hikam itu membahas tentang mata batin kita ini masih sehat atau sudah minnya berapa, atau bahkan sudah mulai buta. Ukurannya adalah dalam hidup ini enggak benar cara memilihnya. Dalam hal yang sudah ditanggung oleh Allah kita serius bersungguh-sungguh. Kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki. Pulang pagi, pergi malam pulang pagi. Sungguh-sungguh serius. Hujan diladeni gitu. Lautan diseberangi hanya untuk mencari rezeki, kesungguhannya itu. Tapi terhadap ibadah, terhadap perintah-perintah yang jelas, dia mulai lalai. Oh, itu berarti sudah tidak berfungsi. Berarti mata batin ini menentukan pilihan yang akan kita lakukan, akan kita jalani dalam kehidupan. Para rawuh, sederhananya begini. Kalau mikir seperti apa mudahnya, ngeten. Ada seorang raja, seorang kaya raya. Dia punya pembantu. Lah, sang raja Diku berkata begini kepada pembantunya, "Nak, nggih paduka raja, nggih juragan, nggih tuan. Ojo khawatir. Kamu berapa kebutuhannya dalam 1 bulan?" Nggih, sekitar 1.500.000. Wis tak tanggung seluruh kebutuhanmu, saya lebihi 3 juta. Cukup? Oh, kecekapan. Wis tak tambahi 5 juta sisan. Cukup? Sampun kekadahan. Ya wis, dek 5 juta ya 1 bulan. Nggih, matur nuwun, jazakumullah ahsanal jaza. Istrimu butuh berapa untuk kebutuhan perawatan bedak dan lain sebagainya? Enggak, paling sekitar bapak-bapak bilang 4 juta katanya. Waduh, kalau 4 juta untuk dandan itu, dandan rumah Pak niku namanya. Butuh berapa? Butuh sekian. Ya sudah, saya tanggung. Anakmu saya tanggung, semuanya saya tanggung. Tapi saya minta, tidak ada sesuatu yang diberi secara percuma, pasti ada imbal balik. Saya minta kamu serius ya,
menjaga kebersihan musola saya. Itu tok. Oh berarti orang itu namanya marbot itu loh Pak. Wis, pokoknya yang penting jaga musola saya ini, masjid ini ya, setiap waktu harus diadani. Kalau sudah masuk waktunya, habis itu kamu ngimami, berat ndak? Oh boten, ringan sekali, wong hanya ngepel ngoten niku. Terus jaga waktu 5 waktu, adzan sakit. Nggih wis. Tak bayar di depan, hitungani total anak-anaknya 10 juta berlebih, sudah dikasih rumah dinas dan lain sebagainya. Pekerjaannya hanya ngersi purun jenengan kerja ngoten niku. Sangat purun wong ning namanya ngeramut rumahnya Allah. Jadi takmir masjid, tapi boten teng mriki Bapak teng Mekah niku mangke. Ini gaji ni samunten niku. Dijadikan dialah takmir masjid, pengurus masjid dengan gaji 25 juta hanya menjaga waktu sholat. Kalau orang ini mata batinnya pinter, mata batinnya hidup, maka orang ini tinggal melakukan itu. Di antara apa ini Pak? Di antara subuh ke duhur kan masih bisa dia mengerjakan apa-apa. Di antara duhur ke asar gak berat sama sekali pekerjaannya. Dia akan lakukan itu karena dia telah ditanggung oleh pemilik masjid itu. Tapi ndilalah orang itu wayai subuh pergi ke pasar jualan pentol. Misale Pak, wayai duhur kulaan pentol, jualan es lilin. Wayai asar doa, dereng wangsul katanya Bapak. Kalau ngikuti mohon, dereng wangsul. Wayai maghrib kepayahan, masjidnya kotor, adzan tidak terdengar sama sekali. Kalau bingung saat niki ditambah beras niku boten kepireng adzan. Teng dalem jenengan tasik kepireng nggih. Bingung kalau wonten nopo kok tiba-tiba adzan menghilang ngoten niku. Nggih boten usah dihilangkan Bapak-bapak, sebab itu ditunggu-tunggu kalih tetangga. Adzan enggak terdengar, masjid kotor, salat tidak ada. Niki pinter napa boten niki? Gaji 25 juta dia buang percuma hanya mencari 25.000 per waktu. Kali 5, 25.000 kali 5 pinten? 125. Lah ngeten niki sebagai pemudah untuk memahami hikmah niki. Kesungguhanmu dalam urusan yang sudah ditanggung oleh Allah, di sisi lain kesembronoanmu terhadap sesuatu yang dituntut oleh Allah dari dirimu, itu menunjukkan kalau mata batin kamu sudah mulai picek, mata batin kamu sudah mulai buta. Kalau sudah mulai buta, ya dandang mulai rabun, ya dandang segera ke dokter. Tapi karena ini batin yang penyakit, bukan mata ini yang penyakit, tidak ada yang bisa ngobati kecuali dokternya mata batin. Lah bapak-bapak, ibu-ibu niku sekedar pemahaman yang sangat sederhana. Contoh yang ditulis teng mriki itu adalah ai takaffalallahu laka wa bihi wa huwa ar-rizqu. Sesuatu yang disebut dengan dzuminalaka adalah sesuatu yang ditanggung oleh Allah. Pemakaian kata ijtihad, kesungguhanmu dalam bekerja, itu menunjukkan bahwa bekerja itu nggak perlu terlalu sungguh-sungguh. Sekalipun kamu bersungguh-sungguh, kamu sudah didumin, kamu sudah di apa bapak-bapak? Ditanggung. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, monggo sareng-sareng memahami bahwa rezeki itu bukan karena kesungguhan kita bekerja. Kenapa?
karena sudah dhuminah ditanggung atau dhaminah nanggung sapa Allah bihi kelawan rezeki laka marang sira. Jadi yang penting bekerja, nggak usah terlalu serius, nggak usah terlalu ngoyo, karena bekerja niku adalah ibadah. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, banyak sekali ayat-ayat yang ditampilkan oleh syarahnya kitab Al-Hikam niki. Tapi kulo ingin membaca sebuah dialog riyin yang pernah terjadi antara Uwais Al-Qarani dengan para sahabat-sahabatnya. Uwais Al-Qarani Al-Yamani ini seorang anak muda yang dalam istilah tasawufnya niku ma'rufun fis sama majhulun fil ardi, terkenal di atas langit tapi tidak terkenal di bumi. Ibu-ibu yang sebelah kiri nih jenengan pados mantu pingin yang terkenal di langit nopo terkenal di bumi? Oh, tiang hikam di langit Gus. Bersyukurlah anak-anak yang walaupun tidak terlalu terkenal di Muhibbin, di Al-Fatah, di Al-Amanah, nggak terlalu terkenal, nggak apa-apa, karena ibu-ibu hikam lebih senang yang terkenal di langit. Loh, terus kalau tanglet saniki bagaimana cara mencari kabar anak itu terkenal di langit? Bingung juga gitu. Ada orang yang terkenal di bumi tapi nggak terkenal di langit. Ada orang yang terkenal di langit nggak terkenal di bumi. Ada orang yang di bumi nggak terkenal, di langit juga nggak terkenal. Ada orang yang terkenalnya dua-duanya. Lah Abah Jamal menurut Habib Soleh ketika kulo disuwun matur beliau untuk ngisi 7 harinya nih kulo 50 harinya gitu. 40 harinya kemarin nih. Saat 40 harinya ini Habib Soleh mengatakan susah mencari orang seperti beliau ini, susah mencari kiai yang seperti beliau ini, karena beliau terkenal di bumi tapi beliau lebih terkenal di langit. Beliau terkenal di bumi, bagaimana nggak terkenal, kata beliau. Coba lihat pemakamannya, viral sekali. Siapa yang tidak ingin hadir pada pemakaman beliau? Sangat terkenal. Tapi Abah niku katanya Habib Soleh waliullah, beliau mengatakan beliau lebih terkenal di langit. Pinten niku ingkang takziah dari bangsa manusia karena terkenalnya Abah. Tapi lebih banyak yang takziah yang tidak dikenal oleh kita, yakni para malaikat-malaikatnya Allah. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, Uwais Al-Qarani Al-Yamani niki seorang yang sangat hebat. Bagaimana dia tidak ma'rufun fis sama majhul walaupun majhulun fil ardi? Karena Kanjeng Nabi niki pernah dawuh ada seorang yang bernama Uwais Al-Yamani. Dia berwasiat kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, nanti kalau dia datang di Madinah, sampaikan salam saya. Oh niki boten tiang enteng-entengan Bapak, sampai Rasulullah menitip salam. Yang kedua, kalian kalau sudah ketemu Uwais, kalian minta doa kepada Uwais. Loh, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, orang yang luar biasa dekatnya, dan ini adalah Khulafaur Rasyidin, disuruh minta doa kepada Uwais. Ini pelajaran penting juga bagi kita. Jangan pernah memandang orang dari pandangan zahir. Kelihatannya hanya sekedar Uwais, tapi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali juga disuruh meminta doa kepada beliau. Apa susahnya kita husnudzon kepada orang bahwa orang itu mungkin saja walinya Allah. Doa akan dipimpin oleh Pak Paijo. Sopo iku Paijo, gak terkenal blas. Lu gak terkenal menurut jenengan, tapi belum tentu terkenal, gak terkenal menurut Allah. Nah, ini
ajaran yang diajarkan baginda Rasul kepada Sayyidina Abu Bakar dan kawan-kawannya itu adalah ajaran memuliakan orang yang memang betul-betul mulia. Yang kedua, ajaran untuk tabarrukan, meminta doa. Jadi Sayyidina Abu Bakar saja meminta doa, apalagi kula kalepan jenengan. Para rawuh ingkang sanget kula muliakan, pernah terjadi dialog ketika Uwais Al-Qarani dawuh ngeten, kula catet. Lau abadta ibadata ahli samawati wal ardi la yaqbalu minka hatta tusaddikuhu. Lau abadta, lamun beribadah kamu, ibadata ahli samawati wal ardi, seperti ibadahnya penduduk langit dan penduduk bumi, la yaqbalu, orah nerimo sapa Allah minka, dari kamu, hatta tusaddikuhu, sehingga kamu membenarkan Allah. Apalagi ibadahnya enteng-entengan, apalagi ibadahnya sekedar-sekedarnya. Seandainya engkau, kata Uwais Al-Qarani, beribadah seperti ibadahnya malaikat-malaikat langit, seperti ibadahnya wali-walinya Allah di bumi, ibadahmu tidak akan diterima oleh Allah kalau kamu tidak membenarkan Allah, kalau kamu tidak percaya kepada Allah. Lah para sahabatnya niku bingung, lah kami ini kan sudah orang-orang yang percaya kepada Allah, kami sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah, tapi bagaimana kami mengetahui bahwa kami ini adalah orang yang sudah membenarkan Allah? Qila wa kaifa tusaddikuhu, atau wa kaifa nusaddikuhu, wahai Uwais, bagaimana caranya kami mempercayai Allah? Qala, Uwais menjawab, takunu aminan bima takaffalallahu laka min amri rizkin wa tara jasadaka farighan lil ibadah. Kula ulangi, takunu aminan, kamu harus menjadi orang yang aminan, percaya betul, bima takaffalallahu laka, terhadap rezeki yang sudah ditanggung oleh Allah untukmu, min amri rizki, dari urusan rezeki, wataro, dan kamu lihat, jasadaka, jasadmu, farighan, betul-betul penuh, serius, lil ibadati, untuk ibadah. Jadi urusannya dua, hati kita harus percaya terhadap sesuatu yang ditanggung oleh Allah, yakni rezekinya Allah. Mata luar ini melihat jasad kita itu sibuk beribadah kepada Allah, jungkel ibadah kepada Allah, itu baru kamu membenarkan Allah. Nah, ngeten niki Pak, jangan dibaca di depan umum, harus dibaca di depan pengawasan katos jenengan niki. Jadi wis gak usah ibadah, gak usah sholat lah, gak diterima, cari niku solik. Bukan cari niku solik, cari Uwais Al-Qarani. Kenapa Uwais Al-Qarani mengatakan seperti ini? Karena beliau itu sudah al-arif billah, orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, orang yang sudah wusul kepada Allah, kecintaannya kepada Rasulullah, walaupun tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sampai akhir hayatnya, beliau luar biasa. Jadi urusannya adalah satu, aminan bima takaffalallahu laka wa fi amri rizkillah wa tara jasadaka farighan lil ibadah. Namun dua niku cara membenarkan Allah, hatinya percaya, yakin betul terhadap tanggungan Allah yang bernama rezeki. Yang kedua, jasadnya tidak malas digunakan untuk beribadah, baru itu menunjukkan kamu mempercayai Allah. Kalau sudah seperti itu, ibadahmu diterima. Tapi kalau tidak ada dua hal tersebut, sekalipun ibadahmu seperti ibadahnya malaikat,
wis gak capek belas terus-terusan. Atau ibadahnya para kekasih-kekasih Allah di muka bumi, itu tidak akan diterima. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjamin bahwa urusan rezeki ini adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami'ul alim. Al-Ankabut ayat ke-60. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha, berapa banyak binatang yang melata yang tidak sanggup membawa rezekinya atau makan kebutuhannya. Allahu yarzuquha, Allah lah yang memberi rezeki terhadap binatang-binatang tersebut. Wa iyyakum, dan kalian. Jadi kita itu dibelakangkan oleh Allah. Maksudnya pripun niki nggih? Coba lihat. Ayam itu katanya seakan-akan Allah mengatakan begitu. Holik, dalam ya Allah. Kamu punya ayam, alhamdulillah punya ya Allah. Terus apa nama ayammu? Ayam cukir, ayam hutan yang bunyinya bagus itu. Nah, terus ada ayam yang dilepas, ada. Ayam-ayam itu punya ATM enggak? Punya sawah enggak? Berapa banyak burung-burung itu yang keluar dari sarangnya pergi noponiku terbang dalam keadaan perut kosong. Dia tidak berpikir di mana dia akan mendapatkan rezeki. Karena burung-burung ini paham terhadap ayat-ayat Allah, dia pergi kemana tidak bawa bekal loh bapak-bapak. Beda kali kalau kali panjenengan ziarah hikam nih. Mobilnya penuh dengan bekal, bensinnya kita bukan bensinnya mobil loh. Semua dibekto, telur godok, terus bohong, nopo malih Bu, semua dibawa, kayak takut kelaparan, kayak takut gak dapat rezeki di tengah jalan. Kalah urusan begini niki dengan orang-orang yang kadang-kadang pakai nopo juga, pakai tongkat itu loh Pak. Anak-anak muda yang biasanya kadang-kadang rambutnya panjang, ngelakoni nopo niku namanya Pak, dari mana ke mana, nggak bawa apa-apa. Makanya Allah bilang, berapa banyak hewan-hewan melata itu yang tidak mampu memikul rezekinya kemana-mana, tidak ada yang bawa rezeki. Jenengan pernah ningali wonten sapi nopo niku di lehernya bawa mangkok gitu, bawa. Tidak ada, dia tawakal keluar begitu saja. Allahu yarzuquha. Ternyata hewan-hewan itu masih hidup karena ini jaminan dari Allah. Allah lah yang akan memberi hewan-hewan tersebut. Kemudian Allah nyangkeng-nyangkeng, wa iyyakum, kamu juga begitu seharusnya. Apa? Rezekinya juga sudah saya jamin. Wa huwas sami, Allah maha mendengar, al-alim, Allah maha tahu. Kenapa diakhiri dengan as-sami? Karena Allah pasti mendengar apa-apa yang ada dalam rintihan kita. Ya Allah, lapar. Iya, alim, Allah melihat kalau kita itu memang keadaannya lapar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, suatu saat Kanjeng Nabi niku jalan-jalan dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di tengah jalan Kanjeng Nabi melihat ada burung pipit, sayapnya patah, kakinya patah, sedang ada di tanah dan ngoceh, bersiul, bersuara, cuit 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 cuit. Tiba-tiba datang burung pipit yang lain yang sehat, di paruhnya membawa gandum, kemudian ditulangkan kepada burung yang sedang patah itu. Melihat pemandangan indah ini, Kanjeng Nabi bertanya kepada Sayyidina Ali, ya Ali, dalam ya Rasul, apakah kamu tahu makna napa niku kicauan burung pipit pertama dan kicauan burung pipit setelah dikasih makan? Nggih, Allahu wa rasuluhu a'lama.
Panjenengan dan Allah lah yang paham tentang makna kicauan tersebut. Wahai Ali, makna kicauan burung pipit yang pertama niku begini: Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Engkau adalah Tuhan kami yang menciptakan kami dalam keadaan cacat, tapi Engkau maha sami, Engkau maha alim. Engkau tahu kulo lapar ya Allah, Engkau tahu di mana kulo berada ya Allah, dan kulo yakin panjenengan pasti akan mengirimkan rezeki kepada kulo. Tidak lama Allah mengirim burung untuk memberikan makan kepada burung tersebut. Setelah burung ini pergi, kemudian dia berkicau lagi. Makna kicauan yang kedua itu Sayyidina Ali dia mengatakan, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi la tansanihi. Segala puji bagi Allah yang tidak pernah melupakan saya. Niki burung sufi niki bapak-bapak. Burung sufi betul niki. Lah kulo kalah kali burung niku. Kulo kalah. Kadang-kadang kita makan bismillahirrahmanirrahim, selesai makan lupa alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu adalah alhamdulillah karena diingatan keceklek. Baru alhamdulillah. Para rawih yang sangat kula muliakan, kemudian kita ditanya, kamu pingin menjadi burung yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Bapak-bapak pengen ingkang pundi? Yang pertama yang rezekinya ditanggung atau penanggung? Ini mentalnya para sahabat, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Memberikan makan itu jauh lebih baik dibandingkan yang diberi makan. Tapi satu fragmen ini luar biasa indahnya untuk urusan rezeki. Ayat yang berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Wa'mur, perintahkanlah, ahlak wa'mur merintau siro, kamu perintah, ahlaka keluargamu, bisolati untuk solat. Jadi yang menjadi kepala keluarga niku harus memerintahkan istri anak-anaknya untuk solat. Seorang ibu harus memerintahkan anaknya untuk sholat, sebab memerintah anak sholat niku adalah ibadah tersendiri. Ayat ini mengajarkan kepada kita, orang tua yang betul-betul sayang kepada anaknya adalah orang tua yang bertanya, nak sudah makan apa nak sudah sholat? Dijawab ibu-ibu, biasanya kalau kali jenengan tanglati pundi, nak sampun dahar, ngoten. Oh sampun sholat, tiang-tiang hikam. Kalau masih merasa niki pengajian umum saja, maka panjenengan niki orang-orang khawas. Jadi orang-orang hebat itu yang ditanya dari anaknya itu bukan urusan makan, sebab kalau urusan makan walaupun tidak ada kita, kalau lapar dia akan mencari-cari sendiri atau buat-buat mie sendiri. Tapi untuk urusan sholat, namanya anak, katanya apa? Namanya anak kecil itu masih biasa bohong. Anak kecil itu biasa ngapusi, ditangleti sampun sholat, nggih sampun, betul, belum tentu betul. Makanya kadang-kadang kita terlalu husnudzon kepada anak, ya wes sudah sholat. Katanya apa? Jangan terlalu mudah, sebab anak itu masih dalam pendidikan. Kadang-kadang sholat duhur niku dikosor menjadi 2 rakaat ketika nggak dilihat oleh bapaknya. Sholat nak, nggih pak, sholatlah dia, Allahu Akbar, ada bapaknya, di Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Bapaknya dipanggil oleh ibunya, pak bantu saya pak, pergilah bapaknya. Begitu bapaknya, bapak pergi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo nak kok cepet nak sholatnya, pun apal bapak. Padahal sholatnya sudah dikosor, gak kemana-mana. Subhanallah, sudah paham ilmu tentang kosor sholat, sebab dulu pernah diajak ziarah hikam.
Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan ahlimu, keluargamu, istri, anakmu dan orang-orang yang berada di dalam tanggunganmu bis-sholati, untuk sholat. Perintahkan santrinya, perintahkan muridnya, perintahkan siswanya untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah dalam melaksanakan sholat. Harus sabar dalam melaksanakan sholat, sabar menjaga waktu, sabar melaksanakan sholat dengan penuh lengkap syara'id, arkan dan sunnahnya. Kemudian tiba-tiba setelah Allah berbicara tentang kita memerintahkan anak kita sholat, Allah dawuh la nas'aluka, ojo takon, ojo nyuwun sopo siroka, ojo la nas'aluka, ora takon sopo ingsun ka ing siro, rizkon ing rezeki. Kami Allah tidak menuntut kamu supaya kamu mencari rezeki. Makanya jenengan pados mulai dari bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, sayaqulu sufaha tilkar rusul lan tanalul birra wal muhsanat la yuhibbu. Jenengan kan rata-rata apal Quran gitu Pak. Apal pertamanya mawon bapak-bapak, juz 6 itu la yuhibbu, juz 7 wa idza sami'u, juz 8 walau an nana, juz 9 qalal mala, juz 10 wa'lamu, juz 11 ya'tadirun, juz 12 wa ma min dabbatin, juz 13 wa ma ubari'u, dan seterusnya. Paling tidak ngapalaken ujung-ujungnya mawon, lumayan bapak-bapak. Mulai dari surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas itu tidak ada satupun ayat yang memerintahkan carilah rezeki, perintah anakmu untuk bersungguh-sungguh mencari rezeki. Diwakili oleh satu ayat ini, cukup anak kita, keluarga kita diperintahkan sholat, karena saya tidak akan bertanya kepadamu, saya tidak akan menuntut agar kamu mencari rezeki. Sebab Allah kemudian memperjelas nahnu narzukuka, nahnu narzukuka, sayalah yang akan memberi rezeki. Pakai nahnu Pak, nahnu narzuk, bukan ana arzukuka. Bahasanya anak-anak yang belajar di pondok adikku, kalau ana arzuk, saya yang memberi rezekimu. Kalau nahnu, kami, narzukuka, yang memberimu. Kenapa pakai nahnu, kenapa pakai na, bukan pakai a, bukan pakai anak, bukan pakai arzuk? Kala urusan rezeki niku bapak-bapak ada musyarakah, ada kerjasama. Kerjasama maksudnya sekalipun Allah tidak memerintahkan kita mencari rezeki, tapi kita dituntut untuk mencari rezeki, karena mencari rezeki itu adalah ibadah. Nggih bapak-bapak, jangan seperti yang dilakukan oleh salah seorang pemuda yang kemudian dimarahi oleh Sayyidina Umar. Wonten teng masjid niki kitab hikam niki lengkap Pak, nanti wonten makom tajrid, wakom kasab. Nih ngajinya nggak runtut niku bingung lagi. Nah itu kalau lompati sedikit, ada seorang pemuda yang wiritan di tengah masjid, tunggu oleh Sayyidina Umar, habis subuh langsung wiritan, diteruskan sholat syuruk tulu, habis tulu wiritan duha, habis duha wiritan sampai duhur. Tanya oleh Sayyidina Umar, Kang, kok wiritan terus teng masjid Kang? Punya keluarga? Gadah. Kamu kasih makan apa keluargamu? Tawakkalna ilallah subhanahu wa ta'ala, kami berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ditarik oleh Sayyidina Umar, Kang, tawakal bukan begitu. Kamu keluar bekerja, berjalan, fas'au ila dzikrillah, kemudian wadarul bai', kemudian fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, cari rezeki. Kemudian gak mungkin Kang kamu berdoa, ya Allah, Allahumma inna duha duhauka, wal baha'a bahauka, wal jamala jamaluka, wal quwwata quwwatuka, gedebok, langsung yotro 100 juta kena kepala kita. Oh alhamdulillahirabbil alamin. Niku namanya nuyul bapak-bapak ngoten. Iya, bekerja. Karena nanti ketika kita membahas tentang makom kasab dan makom tajir itu luar biasa indahnya. Nahnu narzukuk, kamilah yang memberi rizkimu, wal akibatu littaqwa, dan pungkasan api bagi orang-orang yang bertakwa.
Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, abdi dawuhipun Allah, abdi hadis qudsi, abdi hambaku, atikni taatlah engkau kepadaku, fima amartuka terhadap apa-apa yang aku perintahkan kepadamu, wala tu'allimni ojo ngajari aku, jangan sekali-kali kamu mengajari saya, fima yuslihuka terhadap sesuatu yang akan membawa kebaikan kepada kamu. Tidak usah kita ngajari Allah, Allah maha tahu apa kebutuhan kita. Yang penting dawuhipun Allah, atikni fima amartuka, taati yang saya perintahkan. Gak usah kamu ngajari saya untuk urusan rezeki. Kenapa? Karena saya paling paham, karena saya paling tahu tentang berapa kebutuhan kamu. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, kula kinten kalau diperpanjang ayat-ayatnya nggih panjang. Jadi bapak-bapak, intinya adalah seseorang itu mata batinnya niku masih nyala nopo boten, tergantung bagaimana dia punya prioritas dalam kehidupan ini. Kalau prioritasnya itu terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, sedangkan sesuatu yang ditanggung oleh Allah, dia cukup percaya saja, dia tawakal kepada Allah. Tawakal kita adalah tawakalnya orang umum, ya tetap bekerja kemudian hasilnya diserahkan kepada Allah, pastilah Allah akan memberi rezeki kita. Banyak sekali ayat-ayat, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, terakhir, untuk urusan rezeki kita harus percaya kepada Allah, kita tawakal kepada Allah, tetap bekerja, karena bekerja itu adalah ibadah. Tapi gak usah terlalu ijtihad, gak usah terlalu sungguh. Yang penting bekerja. Manjadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh bekerja pasti dia hasilnya banyak. Belum tentu bapak-bapak, belum tentu. Mulai pagi sampai siang sampai sore rukuk ya, rukuk bapak-bapak. Posisi rukuk di sawah nih kalau bapak-bapak. Rukuk, ini urusan rukuk masang niku kuat bapak-bapak. Tapi ini urusan taraweh abot. Gak usah terlalu. Kenapa? Luangkan waktumu, kesehatanmu, ibadah untuk ibadah. Jadi bekerja itu sekedarnya saja bapak. Habis ini orang bawa sekedarnya saja deh, gak usah terlalu ngoyo, katanya Gus Solik, sekedarnya saja. Leres, gak usah terlalu ngoyo, karena rezeki kita tidak akan tertukar. Tapi jangan-jangan kerja nggak ngoyo, ibadah juga. Awas, salahnya di situ bapak-bapak. Kalau ngoyonya dirubah sekarang, ngoyonya untuk urusan ibadah, tidak ngoyonya untuk urusan rezeki. Niki yang dimaksudkan oleh Abah Jamal dalam hikam ini. Jadi podo gak ngoyoe, ibadah yo gak ngoyo, kerja yo gak ngoyo, mulange yo gak ngoyo, dan lain sebagainya. Podo-podo gak ngoyo itu minal malasiyin. Bukan Malaysia bapak-bapak, males. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, ya Allah, terima kasih Asy-Syaikh Ibnu Athaillah, kita diingatkan dan kita tahu kondisi mata batin kita hari ini. Terakhir bapak-bapak, apa yang dituntut oleh Allah dari kita? Quran niku kalau kita preteli, paling tidak dalam pertemuan yang sangat singkat ini, yang dituntut oleh Allah kita taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Untuk urusan tobat, untuk membaca istighfar, kita harus bersungguh-sungguh, kita harus berserius. Bahkan dalam kitabnya kulo bawa niki, At-Thariqah ilallah, yang kata pengantarnya Romo Yai Mursyid, bapak-bapak, Abah membahas tentang tobat niku panjang lebar sekali. Panjang lebar sekali. Tapi yang ingin kulo sampaikan satu, beliau mengutip ngiten,
wal mustaghfiru minadz-dzambi wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi'i bi rabbih. Orang yang beristighfar dari dosa tapi kemudian ia terus kembali melakukan dosa tersebut, kal mustahzi'i bi rabbih, dia seperti orang yang geguyu, ngeremehkan, melecehkan, merendahkan Allah. Bapak-bapak, contoh sederhana, jenengan ketangkap polisi hari ini gara-gara gak bawa helm. Masya Allah, supe Pak polisi, untung kawan kita itu bapak-bapak. Lepas. Ya, itu arek muhibbin itu disuruh ya ini itu. Lepas itu arek Al-Fatah itu arek yatim Al-Fatah itu lepas, katanya Pak Munari, katanya Pak Ubed, lepas aja. Besok di tempat yang sama ditangkap lagi, salahnya sama lagi. Mas Ubed, lah kok sampean lagi leh? Lepas. Untuk yang ketiga kalinya tetap salah ngoten niku dinapaaken lari-lari ini. Jewer mawon atau suruh push up ngoten Bapak. Iku namanya seperti meremehkan. Jadi kalau istighfar itu dawuhipun Abah Jamal, paling tidak harus ada penyesalan, harus ada ikhla njabel, dan harus ada azam berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian Abah menulis tentang istighfar niku teng tulisan niku harus banyak sekali. Di antaranya adalah harus menjaga anggota tubuh yang 7. Jenengan coba buka malih nggih bapak-bapak, harus menjaga anggota tubuh yang 7, menjaga lisan dari menggunjing. Wah, kita sudah sempurna pelajaran kita dari Abah tentang bahaya menggunjing, menjaga lisan dari adu domba, menjaga lisan dari menghina, kemudian menjaga telinga, menjaga mata, menjaga kaki dan lain sebagainya. Itu namanya hifdzaul a'dha. Jadi yang diperintah, yang dituntut oleh Allah adalah bertaubat. Jadi urusan taubat ini kita harus serius. Untuk urusan rezeki gak usah terlalu serius, sing penting kerja. Yang penting kerja, syariatnya dilampai pasti hasil. Jadi tapi kadang-kadang nggak terlalu bapak-bapak. Jenengan membuktikan kia Mbak, corona kemarin nih, berapa tahun nih kok? Ada yang meninggal gara-gara kelaparan? Nggak ada akibat nonton. Orang yang di PHK kira-kira rezekinya putus nopo boten? Koyok-koyok dunia ini sudah mau kiamat ketika di PHK gara-gara pabriknya tutup. Pak, ini gara-gara sudah tidak boleh social distancing, harus jaga jarak, akhirnya warung saya tutup. Ya Allah, bukan ya Allah lagi, tutup warung sak bulan, pengeluaran tetap, pemasukan tidak, tetap macet, acur ekonomi, acur gara-gara warung tutup. Ngeten niki berarti percaya rezeki niku saking pundi niku? Yang memberikan rezeki warung nopo Allah? Ngeten niku kalau kita ngaji ke Abah, tawakalnya pada warung. Leres nopo boten? Makanya ada orang yang ayem dengan makhluk tapi tidak ayem dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya ayem kalau tokonya buka, seakan-akan tokolah yang menjamin kehidupan kita. Orang yang cerdas begitu tokonya tutup gara-gara tidak ada boleh yang datang, dia langsung pakai HP online shop. Cerdas dia menjual barangnya dengan cara Gojek, GoFood. Jadi urusan rezeki ini banyak jalan ke sana bapak-bapak. Jangan khawatir ngoten. Kula gadah rencang. Niki guru muallimin, guru muallimat, kiai. Buka pasar, di pasar niku gadah toko. Kula tigain menceritakan namanya, tapi pelajarannya yang luar biasa. Awal-awal dulu Mas Holik ketika Jumatan itu saya buka. Kenapa? Karena biasanya pas Jumatan itu ibu-ibu itu banyak membeli barang-barang.
Akhirnya yo keteteran kadang-kadang Jumatnya gara-gara buka toko. Aku ngikuti pengajiannya Mbah Yai Jamal. Katanya Mbah Yai Jamal, golek rezeki itu sing penting ojo sampai ngalahno ibadah, ojo sampai ibadahnya teledor ben rezekinya barokah. Pun mantun mirengaken dawuh Mbah Yai Jamal niku kula langsung tutup jam 11, kula tutup pulang wis, gak berpikir ini nanti kalau jam 11 saya tutup, jam 1 saya buka, 2 jam itu berapa pembeli saya yang pindah ke toko sebelah. Nah, ini kan urusan ekonomi kan biasanya ngoten, pelanggan saya pasti lari ke tempat orang, lari tak mengilok Mbah Yai Jamal saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata ketika saya menutup toko pada hari Jumat jam 11 sampai jam 1 buka, dihitung oleh ibunya anak-anak per minggunya itu drastis naiknya, bukan drastis turunnya. Langetan niki dilogikakan pripun? Mboten usah dilogikakan, wong pancen urusan rezeki niku adalah urusan Allah. Jangan percaya pada toko. Nanti kalau percaya pada toko, rukun iman yang ketujuh percaya kepada toko. Kalau pingin kerja, bukalah toko, jangan tutup pas pada waktu rame-ramenya. Cino niku hadirin yang dirahmati Allah, ngapunten sangat menawi belarah-belarah ngoten ngaosipun, tapi niki hanya sekedar koreksi kulo kiambak, kulo mengkoreksi diri kulo, mugi-mugi wonten manfaatipun dumateng jenengan. Setiap kita selesai ngaji kita harus berdoa Rabbi famfa'na bi barakatihim, karena buat apa pelajaran yang kita terima dari guru-guru kita kalau tidak kita manfaatkan dalam kehidupan keseharian kita. Kulo ulangi bahasanya, ijtihaduka fima dzumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun alantimasil basirati. Kesungguhanmu dalam urusan yang sudah ditanggung oleh Allah untukmu, di sisi yang lain kesembronoanmu terhadap sesuatu yang dituntut oleh Allah dari dirimu. Kalau kamu sudah seperti itu berarti tanda-tanda bahwa mata batinmu sudah mulai buta, mata batinnya sudah mulai buta. Para rawuh niki ingkang saged dalem sampaiaken, selain taubat kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Selain beribadah kita diperintahkan untuk istiqomah, kita diperintahkan untuk sholat. Perintah-perintahnya Allah itu yang harus kita perhatikan dengan serius. Mekaten bapak-bapak nyuwun agungipun pangapunten, menawi tadi radi nunggu kedik kula nyuwun agungipun pangapunten. Mantun maghrib niku kula mbliyeng terus flu berat meler. Ya Allah, kula digugah kali Abah Jamal. Bangun bluk. Ya Allah, jam 8:30 kurang 10. Digugah Pak kula kali Abah. Pak Harun boten saged gugah kula, telepon Pak Harun tenaga boten saged. Lencang-lencang Muhibbin telepon kula boten saged. Abah yang sudah wafat niku. Ayo. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dereng sempat makan, namun ngemplok-ngemplok langsung berangkat. Ngapunten menawi jenengan radi ngarantos niki alasan kula. Jadi harus punya alasan kalau terlambat ngoten. Para rawuh monggo sareng-sareng mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah, mugi-mugi Abah dimuliakan semulia-mulianya oleh Allah, seluruh keluarganya semuanya diparingi kekuatan lahir batin oleh Allah, diberikan keistiqomahan, seluruh santri-santrinya, seluruh jamaahnya diparingi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na
واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن ربي ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. تقبل منا khususan Abah Romo Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad dan seluruh keluarganipun, seluruh guru-gurunipun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nyuwun agungipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.